Nah, kalau di Quran itu disimbolkan 40 ke atas itu kematangan rohani. Maka disebutkan di Quran, kami wasiatkan kepada manusia ya, agar dia berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Ketika sampai umur 40 sampai meninggal Bapak Ibu, ya, Ibu khususnya, coba amalkan satu amalan tanpa perlu membaca. Wirid tanpa perlu melafazkannya. Mau? Wirid tanpa perlu membaca. Dia hanya perlu memahamkan. Ini wirid bukan lagi wirid lisan. Ini wirid nggak perlu pakai hitungan. Dia hanya perlu faham atau tidak faham, mengerti atau tidak mengerti. Ngirim Fatihah nyampe nggak ke orang mati gitu ya? Harus ada dalilnya. Ya Allah, kalau ibadah harus begitu semua. Ibu harus jadi ulama semua nanti. Ya, yang mengerti dalil itu ulama. Ibu mau saya kasih dalil berapa banyak? Nah, ibu cari kasih tahu ke orangnya yang bertanya. Kamu cari kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim. Nanti di situ ada sekitar 29 dalil yang disebutkan Ibnu Qayyim tentang amalan orang hidup, baik itu Fatihah, mau Al-Baqarah, mau Al-Quran, mau zikir, sampai ke orang mati. Ya. Kalau ada kawan kita meninggal, ibu baca doa nggak? Waktu sholat jenazah, takbir ketiga doanya apa? Allahumma fir, nyampe nggak? Kok insya Allah sih? Kok insya Allah bubarin aja tuh sholat. Pasti nyampe, masa nggak nyampe? Kayaknya Allah itu kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada gitu ya. Fatihah itu amalan orang hidup sampai ke orang mati. Jawabannya apa tadi? Ibu nggak usah ngasih dalil, kasih kitab. Kamu cari kitab Ar-Ruh, sudah ada terjemahannya. Ya, disebutkan sekitar 29 dalil. Kata Ibnu Qayyim, dalilnya lebih banyak dari ini, tapi aku sebutkan 29 saja. Ya, bahwa orang yang mati mendapat manfaat dari amal orang yang hidup. Bi an nakuna mukhlishina lahu din. Alhamdulillahilladzi ahabba kulla man radiya ay ya'rifahu. Wa nasallallahu ta'ala ay yumatti'ana bi dhikrihi wa shuhudihi. Nashhadukum bi an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, Ibu Hajar Rosa yang kami hormati dan semua ibu-ibu yang masih segar ya. Beneran masih segar? Dulu pernah muda kan? Ya. Merasa masih muda kan? Ya. Merasa masih muda? Harus biar tetap semangat ngajinya. Ya, Nabi menyebut orang yang kolbunya terikat dengan masjid. Masjid itu bisa tempat ilmu, tempat zikir. Nabi menyebutnya kolbun syab, pemuda yang kolbunya terikat dengan masjid. Maknanya orang yang terikat dengan majelis ilmu itu karena ada semangat muda dalam dirinya. Namun jangan lupa, ruh kita nggak menua, tapi badan memang menua. Ya, kalau saya tahun ini sudah 40 pas. Udah tua itu Bu. Kalau di Quran itu ya, falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Surat Al-Ahqaf ya. Allah kasih simbol. Jadi saya ini beberapa hari ini mikir, ternyata aku udah tua juga ya. Tumi sok tua. Rambut saya sudah mulai berubah. Ya. Punggung udah mulai sakit-sakitan. Ya. Kolesterol sudah mulai naik turun, darah tinggi sudah mulai bertanya-tanya sekali sebulan. Ya, nggak seperti dulu.
Dulu makan durian umur 30, 5 santai aja kita. Sekarang baru 5 biji, badan sudah mulai merasa aneh. Badan kita ngasih sinyal, ya, lampu kuning. Kalau ibu-ibu ini masih berani makan durian. Apanya? Apanya? Kulitnya. Icip 1-2 gitu ya. Habis itu besoknya asam urat. Ya. Nah, kalau di Quran itu disimbolkan 40 ke atas itu kematangan rohani. Maka disebutkan di Quran, kami wasiatkan kepada manusia, ya, agar dia berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Ihsan itu berkhidmat kepada orang yang kita lihat. Sebagaimana ihsan dalam Islam, iman ihsan yang ditanyakan Sayyidina Jibril, menyembah Allah seakan memandangnya. Coba bayangkan, orang tuanya masih ada yang masih hidup, sebagian besar masih hidup, sebagian besar sudah meninggal karena sudah jadi orang tua, ya kan? Ya, sebagian besar sudah jadi orang tua juga. Waktu kita masih jumpa orang tua, kita ingin berbuat baik, benar? Ya. Kenapa Allah berwasiat berbuat ihsan itu ke orang tua? Padahal ihsan itu makom tinggi dalam beragama. Ihsan itu sebenarnya ma'rifat, memandang, berjumpa dengan Allah. Jadi ma'rifat itu pertama menyebut, kedua mengingat, ketiga memandang. Karena kita tidak langsung secara zahir melihat Allah. Yang kita lihat kasih sayang orang tua. Ya. Pada hakikatnya tetap Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, untuk mengenang umur ini, ya, mari kita mulai kajian kita dengan baca suratul Fatihah. Ya Rabbi ya mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Ketika sampai umur 40 sampai meninggal Bapak Ibu, ya, Ibu khususnya, coba amalkan satu amalan tanpa perlu membaca. Wirid tanpa perlu melafazkannya. Mau? Wirid tanpa perlu membaca. Dia hanya perlu memahamkan. Ini wirid bukan lagi wirid lisan. Ini wirid nggak perlu pakai hitungan, dia hanya perlu faham atau tidak faham, mengerti atau tidak mengerti. Kalau di Quran disimbolkan yang tadi saya baca, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Itu bahasa Arabnya. Ya Allah, limpahkan kepada aku, ya, auzi'ni an ashkura. Limpahkan kepada aku satu sifat yang membuat aku bersyukur kepada Engkau. Jadi yang bikin kita bersyukur ini siapa? Yang membuat kita bisa bersyukur siapa? Jadi tiada orang bersyukur di dunia ini kecuali Allah kasih sifat syukur itu pada dirinya. Tiada orang berzikir di dunia ini kecuali Allah gerakkan lisan dia berzikir. Allah gerakkan kolbunya berzikir. Tiada orang sholat kecuali gerak dia mulai dari takbir sampai assalamualaikum, kecuali gerak itu dari anugerah haul dan qudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Sebenarnya orang itu taat bukan karena dia yang hebat, tapi dia diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau kita zikir, kita minta tolong. Kalau dalam kajian kita di Ribat, biasanya sebelum zikir kami mengijazahkan kepada kawan-kawan doa yang Nabi ajarkan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku berzikir mengingat Engkau. Paham nggak maksudnya kira-kira itu?
Jadi zikir itu bantuan dari Allah. Jadi sebenarnya yang berzikir siapa? Hah? Lah kita berzikir dibantu Allah. Jadi yang berzikir siapa? Wa syukrika, mensyukuri nikmat engkau. Jadi sebenarnya yang bersyukur itu siapa? Apa sebenarnya zikir itu? Apa sebenarnya syukur itu? Wa husni ibadatik, dan membaguskan penghambaan kepada engkau, penyembahan kepada engkau. Nah, kita mulai dari zikir, karena zikir itu ruhnya syukur. Zikir itu tingkatan pertamanya menyebut nama, tapi belum sadar kepada yang punya nama. Sibuk dengan lafaz dan hitungan-hitungan. Ini level 1 zikir. Ya, sibuk dengan nama, ya, belum merasakan yang punya nama. Makanya ibu-ibu ini senang zikir. Angkanya berapa Ustaz? Gitu ya. Kayak kuat aja ya, kita kasih 70.000 keok nanti. Zikir yang paling mantap Ustaz ya, yang paling mantap zikir rajanya zikir la ilaha illallah dikali 70.000 namanya ataqah. Ya. 70.000 dikit Bu. Ibu-ibu udah berapa tahun? Ya. Ya kan? Udah berapa tahun kita hidup? 70.000 la ilaha illallah 3 detik. Kalian 70.000 kali 3 detik berapa? Nanti bagi 60 ketahuan menitnya. Ya, bagi lagi 60 ketahuan jamnya. Bentar itu. Dibandingkan nafas yang kita pakai. Ya. Maka Nabi dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Nabi itu senantiasa berzikir setiap ahyan, setiap waktu, setiap nafas. Jadi kemarin itu ya, waktu kajian hikam ada yang nanya, Ustadz saya mau kritik, gitu ya. Kata Ustadz nih ada nih zikir di WC. Ya. Loh ada. Ibu kalau lagi menstruasi, ibu nggak sholat, betul? Kan badan yang nggak sholat. Tapi kolbu kita mens nggak? Enggak. Maka kolbu masih tetap harus Kalau nggak zikir, ada orang meninggal lagi menstruasi, mati suul khotimah dong. Ada orang meninggal di tempat buang air besar, suul khotimah dong. Harus tetap mengingat Allah. Mengingat Allah itu nggak mesti membaca. Inilah orang awam. Taunya zikir itu hanya membaca. Enggak. Zikir yang paling tinggi itu bukan membaca, tapi menyaksikan peran Allah pada diri kita, pada alam semesta. Kita sadar, ya Allah, ini ibu pernah operasi terus nggak ketut, pernah nggak? Atau kawan? Pernah dengar? Pernah dengar? Jadi kalau habis operasi nggak kentut, bisa-bisa diulang lagi operasinya. Urusan perkentutan, Bu, itu mahal sekali. Ternyata kita nggak berkuasa mengeluarkan satu gas itu. Ya, kita nggak ada kuasa. Kalau Allah nggak buka, nggak bisa. Yang sering saya tanyakan ke diri saya sendiri, uban ini nggak bisa kita tahan, dia tumbuh sendiri aja. Pengennya kan saya nggak beruban, ini uban saya udah banyak sekali nih. Ibu udah punya uban juga kan? Saya yakin, ya. Mau dipirangin berapa kali juga uban gak hilang. Coba ciptakan rambut sendiri, bisa nggak? Ada yang sanggup? Maka Allah mengatakan, ya, aku yang ciptakan mereka, ya, dan apa yang mereka lakukan. Nah, inilah perbedaan ahlus sunnah dengan ajaran yang tidak ahlus sunnah. Kalau ahlus sunnah, kita ini yang berbuat, tapi yang menciptakan perbuatan kita, dan kita Allah Subhanahu. Jadi kita manusia melakukan satu perbuatan. Kita dan perbuatan, kita nggak pernah menciptakan perbuatan. Nah, berarti kan? Kita tidak pernah menciptakan perbuatan. Yang menciptakan perbuatan tetaplah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kebanyakan orang awam mengira zikir itu menyebut. Enggak, kalau zikir menyebut ada adabnya, ada tempatnya. Makruh di tempat buang air kecil.
Jadi ketika kita sebut, jadi zikir dalam terjemahan saya beda dengan zikir dalam terjemahan orang nanya ini. Bagi dia zikir itu hanya menyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak, zikir itu menyaksikan bahwa Allah memberimu nikmat, menyaksikan Allah itu sedang memberi kamu nafas hidup. Dan kita menyaksikan kalau rambut kita yang urus Allah, ya, badan kita yang urus Allah, ya, kaki kita yang urus Allah. Makanya kalau di majelis ibu-ibu di atas 40 tahun, kakinya sudah selonjoran semua. Sudah beda memang ya. Oh malah nggak selonjoran ya, wah luar biasa. Tanda badan ini bukan punya kita ya. Tanda badan bukan punya kita. Jadi nggak usah terlalu datang ke kiai, ke dokter gimana biar sembuh. Udahlah, lakukan saja mana yang bisa dilakukan. Nggak usah dikeluhkan yang asam urat ya, asam aurat, asam muka, asam mulut, lagi. Itu zikir pertama ya. Zikir level 1 itu orang hanya mengenal sebutan, mengenal nama tapi tidak kenal yang punya nama. Ya. Rasulullah SAW berzikir setiap saat. Berarti zikir apa itu? Tidak hanya zikir menyebut. Berarti ada zikir yang tidak menyebut, tapi zikir merasakan, memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya zikir qalbu lah. Ya. Tapi karena orang nggak paham, dijadikan ini bahan olok-olokan nama mereka. Ya. Masa ada zikir di WC gitu ya? Sudah mati aja kamu di WC ntar ya. Kalau usah zikir, mati di sono. Ya. Malaikat kan nggak mandang orang. Ada kawan saya ingetin, kamu jangan zikir setan. Ada zikir setan. Bu. Zikir setan itu mengaku zat Allah. Zat ingsun, zat Allah. Sifat ingsun, sifat Allah. Mengerikan. Dia sudah menjadi Allah, dia sudah. Ya. Saya udah ingetin, bang, jangan zikir begini, ini zikir syaitan. Dia bilang, nggak bisa. Aku punya ilmu penunduk macan. Ini mantranya katanya. Ya sudah. Saya bilang, jangan. Dulu senior saya mati zindik, mati sul khotimah di WC. Kepalanya itu di tempat buang air besar itu. Nggak ditunggu dulu sama malaikat dia keluar. Kita berdoa semoga Allah husnul khotimah. Amin ya, di tempat yang baik ya. Nggak lama, nggak nyampe 3 bulan. Saya udah nggak mau lagi datang ke tempat. Padahal itu merebut musola. Ya, merebut musola, Bu. Jangan sampai 3 bulan kita kaget dengar kabar. Jadi saya keluar dari kampus, ya tiba-tiba dalam 3 hari itu mimpi orang ini datang terus, cuma nggak enak mukanya. Saya bertanya-tanya, ini kenapa ada orang nggak enak mukanya? Apa dia sudah pindah alam? Kita udah lupa. Hari ke-7 keluar kampus, tahu ada yang nyapa pas di parkiran. Bang, ini temannya saudaraku ya. Siapa saudaramu? Si Fulan. Dia sudah meninggal. Akhirnya saya cari tahu, ya, itu hari ke-7 itu. Ini meninggalnya gimana, segala macam. Meninggalnya di toilet. Ya, kepalanya tertelungkup gitu ya. Aduh, itu kira-kira malaikat apain dia itu? Hampir peng gitu ya. Karena dia mengaku milik Allah. Boleh nggak Ibu? Ya, Ibu punya tas, saya pinjam sebentar, terus saya bilang ini punyaku gitu, boleh nggak? Saya pinjam handphonenya sebentar, ini punyaku, boleh nggak? Itu anak-anak yang begitu kan? Ya. Syaitan bisikin begitu ke dia, nggak mau dia berpindah dari itu. Jadi hati-hati jangan sampai belajar ilmu tentang makrifat, hakikat, tapi tidak sejalan dengan ajaran yang diwariskan Rasulullah SAW. Ajaran Rasulullah itu akidahnya kita sebut akidah ahlus sunnah. Hari ini banyak yang aku ahlus sunnah, tapi hanya klaim, ya, hanya klaim. Ya. Yang kedua, orang berzikir, dia mencari rasa.
Nah ini level kedua orang cari orang berzikir. Apa yang dicari? Rasa, ketenangan, kekosongan. Ini hampir semua orang kebatinan, apapun alirannya, bahkan non-muslim sama, dia sampai di sini. Nyampai ketenangan jiwa, kekosongan hati, kekosongan pikiran. Ini setengah benar, tapi nggak boleh berhenti di situ. Makanya banyak di tengah perjalanan saya berdakwah, mengajar, jumpa orang-orang begini, bahkan non-muslim. Ngobrol nyambung, tapi setengah nyambung. Kita ajak dia ngomong lanjutan, sudah bingung dia. Karena mereka hanya mencari rasa ketenangan. Mau cari-cari cahaya di kolbu, merem-merem, terus bayang-bayangin ada cahaya-cahaya muncul. Kalau di bahasa lamanya ada disebut cakra lah, ya, cokro ya. Kalau di bahasa tarekat nur latifah, cahaya latifah, sama aja. Jangan dicari-cari itu. Ketenangan, ujung-ujungnya apa nanti? Muka syafah, penyingkapan alam gaib. Nah, maka mulailah tertarik ngecek isi kolbu orang, mulai tertarik ngecek nih rumah angker apa tidak. Apalah Ustaz begitu. Tugas kita bukan ngecek rumah angker apa enggak. Tugas kita bukan mau ngecek kolbu orang atau enggak. Ibu kalau pegel dininya Bu, nggak apa-apa, selanyuran aja. Saya maklumi Bu. Ya, asam urat. Oh, kesepuhan. Kesepuhan. Nggak apa-apa, di selonjor aja Bu, jangan dipaksa. Kalau lagi pegel, kesemutan terus di pegal-pegal sendiri. Kasihan. Ya. Nah ini hati-hati, banyak yang terjebak di sini, ya. Baik para pencari pejalan rohani, pesuluk salik, murid dalam zikir-zikir tarekat, apalagi mistism, ya, spiritualism, ya, orang-orang yang mencari dunia kebatinan, terjebaknya di sini yang banyak. Ya, kalau ini terbagi dua juga, terbagi tiga ya. Pertama, dia suka dengan alam-alam sufliyah, alam-alam rendah. Suka ngecek-ngecek benda pusaka, keris, ngecek-ngecek ya. Ya, mohon maaf nih kalau yang punya ilmu ini, saya harus mengingatkan ya. Kalau ada kawan-kawan ya, sukanya nanti ngedetek benda pusaka, ya, dikira itu zikir, dikira itu tasawuf. Itu bukan tasawuf. Ya, itu bukan tarekat sufi. Itu bukan tasawuf ahlus sunnah wal jamaah. Emang Rasulullah pernah ngajarin zikir mencari benda pusaka? Kan nggak ada. Ya, kalau kemampuan itu ada nggak apa-apa, tapi jangan disebut kemampuan itu sebagai ajaran tarekat. Ya, saya nggak melarang orang begitu. Ilmu ini boleh nggak? Boleh Bu, nggak syirik. Boleh. Netralin benda pusaka ada ilmunya. Benda-benda pusaka itu kan bikin dulu empu. Ya, ada tirakatnya, kadang-kadang dipasang rajah di situ, kadang-kadang ada khodam-khodamnya, ada jin-jinnya. Maka hati-hati kalau nggak ahli-ahli, serahin ke ahlinya, biar dinetralin sama dia. Ya. Kalau nggak sanggup ya nggak usah, kasih aja ke orang yang suka koleksi. Orang suka koleksi tapi nggak horor, itu biasanya nggak bermain tuh khodam-khodamnya, dia bingung khodamnya sama dia. Orang nggak percaya sama gua katanya. Lalu ini yang agak yang rendah, ini satu jenis ya, suka kemudian mohon maaf sekali zikir-zikir ini kemudian untuk pengobatan, ya. Pengobatan fisik. Zikir itu boleh ngobatin fisik, tapi tujuan zikir syifaun lima fis sudur, mengobati yang di dalam dada. Kalau ngobatin fisik pakai zikir sesekali aja, nggak boleh sering-sering. Makanya Rasulullah SAW kalau ada sahabat sakit, apa kata Nabi? Tadawau, cari dokter. Cari tabib, dulu namanya tabib. Sesekali aja beliau ada sahabat Nabi ya, yang waktu perang betisnya kebelah sama tombak. Shut, gitu. Datang kepada Rasulullah, ya, Rasulullah hanya baca bismillah, ditiup, balik lagi. Tapi sesekali, nggak sering-sering.
Seandainya Rasulullah SAW tidak melakukan ngambil sebab, beliau nggak perlu perang. Cukup simsalabim kun fayakun, selesai. Betul nggak? Nggak perlu beliau menggaris parit. Cukup gini, begitu aja kan. Tapi beliau nggak begitu. Tetap 313 orang perang Uhud pegang senjata. Walaupun dalam hadis Bukhari dia katakan sahabat ada yang bercerita, sebelum kalian mukul itu musuh udah ada yang jatuh. Bertanyalah Nabi ke malaikat Jibril, kalian berapa banyak? Siapa aja yang turun ya Jibril? Kata Jibril, kami lebih banyak dari yang kamu kira. Ya. Kalau di Quran kan disebut 5.000 ya. 3.000 terus 5.000 ya. Sahabat cuma 300-an. Orang-orang kafirnya ribuan. Tidak disebutkan angkanya 1.000 berapa. Nah, ini dalam hadis sahih ya. Dalam sirah kenabian, perjalanan hidup Nabi, ada sahabat di perang Badar belum nyampe tebasan pedangnya orangnya udah tumbang duluan. Tapi kejadian itu gak semua, hanya sebagian yang mengalami. Tetap mesti pegang pedangnya, tetap mesti berjuang. Artinya usaha kita itu yang penting. Adapun nanti ada fasilitas keramat, fasilitas maunah, bantuan-bantuan keajaiban Allah itu di luar prediksi kita semua. Jadi kalau zikir masih cari kesembuhan. Nah ini level tadi level 2 yang paling rendah. Level 2 itu mencari ketenangan. Level 2 yang agak tinggi, yang sudah nyundul mau ujung sampai, itu yang sudah mulai bertanya-tanya. Ya, apa pertanyaannya? Apa cuma sampai ketenangan yang aku cari? Adakah zikir yang lebih nikmat dari ini? Ya. Siapakah yang memberi nikmat berzikir ini kepada aku? Ya. Mulai dia bertanya, memandang. Nah, kalau sudah mulai, nah ini orang sudah naik level. Jadi ibu kalau zikir cuma ngilangin gundah, gulana, itu baru level 2, nomor 2. Ya, 2,5. Tapi kalau zikir, puasa supaya hajatnya jalan, itu level rendah itu. Lu rendah lagi itu. Mau sampai kapan begitu? Saya mau tanya nih Ibu Nazar, nanti kalau anak saya lolos, saya puasa. Terus anak Ibu lolos. Karena Ibu ngomong, iya, waduh akidahnya berbahaya ini. Udah seumur begini Bu, harus belajar akidahnya yang benar. Seandainya anakku lolos, aku puasa. Itu namanya nazar. Apa tanggapan Rasulullah SAW? Nih ingat-ingat nih hari ini nih. Mungkin ke depan kita sudah jarang berjumpa, ya. Karena sudah ada yang berpulang nanti. Jangan takut, harus rindu. Masa nggak pengen jumpa Rasulullah, nggak pengen jumpa Allah ya kan? Masih mengandalkan tubuh yang ringkih-ringkih begini, dunia yang rusak begini, dipertahankannya. Orang di Jepang aja pengen bunuh diri, masa Ibu diundang nggak mau datang? Kayak bener, kayak sanggup ya. Perhatikan kata Nabi SAW apa? La tukthirun nadhar, ya, jangan banyak-banyak bernazar. Ya. Kenapa? Fa innahu la yughayyirul qadar, karena itu tidak merubah takdir. Ya, tidak merubah takdir. Takdir itu tidak dipengaruhi oleh nazar. Atau Ibu ngomong gini, kamu jangan begini, jangan begitu, ntar jadi begini. Ternyata benar, orangnya kejadian begitu. Pas jumpa tuh aku bilang apa? Kejadiannya karena Ibu ngomong atau karena takdir? Takdir itu bukan kita fatalis, tapi mengakui Allah Maha berkuasa. Itu aja bedanya ya. Saya doa, terus qabul. Pertanyaannya, qabulnya karena Ibu doa, atau karena emang jatah rezekinya? Betapa banyak doa-doa yang dilafazkan, kalau nggak kabulkan di sini, kalau kabulkan nanti. Maka nanti disebutkan di hadis Imam Tirmizi, orang di sorga itu nyesel kenapa doa dia dikabulkan di dunia. Coba doanya dikabulkan di akhirat, nyesel dia.
Hati-hati kalau doa makbul nanti istidraj. Nih, orang yang paling sering istidraj itu orang yang berkaitan dengan kejadian-kejadian alam, misalnya rekayasa cuaca. Apa istilahnya? Bukan, rekayasa cuaca ala jadul, Bu. Apa? Pawang hujan. Bukan, ya, karena Abah berdoa, hujan berhenti. Ada yang ngomong gitu nggak? Karena kiai ini berdoa, ini berhenti. Merasa dia doa dia yang paling istidraj itu. Istidraj itu artinya apa? Nikmat diberi, tapi kelalaian diri bertambah. Nikmat bertambah, kelalaian bertambah. Itu istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan terus kasih mereka nikmat, tapi terselipkan di belakangnya ada iqab, ada azab, dan mereka tidak sadar. Ya, hati-hati. Banyak orang, disinilah tergelincirnya orang-orang belajar ilmu hikmah kesaktian. Ya, hati-hati ya, atau belajar zikir-zikir manfaatnya ini, manfaatnya itu bikin gelisah. Saya waktu remaja umur 13-an setelah ikut suluk malah terjebak yang begitu-gitu. Senangnya kita wifi, kita wizirin. Ya. Dan emang sebagian kejadian. Sebagian kita hajatkan kejadian. Tapi gelisah. Zikir untuk hajat ini zikir sekian. Kita udah zikir berapa hari, belum kabul juga. Ini wirid ampuh nggak ya? Allah dengar nggak ya? Ada keyakinan, ada keraguan Allah mendengar atau tidak. Saya tanya Bapak Ibu nih, kalau kita ngomong nggak doa, Allah dengar nggak? Kita berbisik di hati, Allah dengar nggak? Apalagi doa. Allah itu dengar. Belum kita ngomong, belum kita berlafaz, Allah sudah tahu. Masalahnya Allah itu memberi bukan per keinginan, tapi dia memberi berdasarkan kebutuhan hamba. Itu aja bedanya ya. Kenapa nih saya udah butuh? Ya, kok Allah belum kasih? Belum, kamu belum butuh sebenarnya. Kamu menginginkan sesuatu yang kamu anggap kebutuhan. Ya. Dia pengennya mobil A, duitnya cuma bisa untuk mobil B. Dia pengennya rumah A, padahal sanggupnya mobil B. Dia anggap keinginannya sebagai kebutuhan. Itu namanya tulul amal. Apa arti tulul amal? Jadilah bahasa Indonesia tolol. Ya, cocok logi yang cocok. Ya, cucuk logi yang cucuk. Tulul amal itu artinya apa? Tul. Orang Arab tuh mau tul, panjang. Ya. Tawil, ya. Tulul amal, bukan ain, pakai hamzah. Tulul amal, panjang angan-angan. Ya. Angan-angan cinta dunia, pulus, duit, rumah, gitu aja, jalan-jalan. Angan-angan salik, murid yang sudah mulai belajar zikir, pengen dapat kesaktian, pengen dapat ketenangan, pengen jadi guru, pengen punya pengikut, pengen jadi mursyid, ya, pengen punya tuah, pengen doanya didengerin orang, pengen disowanin orang, wah itu pengennya. Karena banyak pengennya, kalau orang ahli dunia pengennya berlebih dari kebutuhan, muncullah iri, dengki. Ini asal muasal iri dengki mulai muncul. Kata tetangga, kayaknya dia nggak pernah keluar rumah, kok ganti mobil terus ya? Apa dia melihara tuyul? Gitu, mulai suuzon, ya. Kalau kata temen nih, yang sudah jadi salik, jadi murid, perasaan dia makomnya belum sampai, kok sudah diangkat gurunya jadi mursyid, jadi wakil talqin, jadi badal talqin, macam-macam lah. Kata si murid yang lain, dia kan belum sampai makomnya, kok sudah diangkat. Ya, ada yang nanya gitu sama saya di majelis tarekat. Saya tanya, lebih ngerti murid itu kamu apa gurunya? Ya guru dong Pak, kayak begitu. Ya, terus urusannya apa kamu? Kalau gurunya memandang cukup, kenapa kamu protes? Ya juga ya katanya.
Ya udah urusan guru, guru yang urus, jangan kita yang urus. Jadi kalau ada orang ngomong gini, kan dia belum nyampe makomnya kok sudah diangkat. Itu sama aja kita sedang melawan guru atau kita merasa lebih mengerti daripada guru. Ya, hati-hati itu ya. Kalau ada lagi murid ya, teman kalau zikir katanya sudah pindah-pindah alam. Kalau zikir udah ngeliat cahaya, udah langit kemana gitu ya. Ya, kayaknya zikirnya nggak bekerja di aku. Padahal bukan itu tujuan berzikir. Nah ini yang mengganggu. Di situ mulai ada kesel, kok teman dapat kita nggak dapat, kok teman mengalami kita nggak ngalamin. Kalau yang tadi kok teman dapat ijazah, aku nggak dapat ijazah zikir gitu ya. Mau naik kelas nggak? Ya nggak mau. Nggak mau. Siapa yang nggak mau? Mau naik kelas. Jangan lagi zikir karena ada hajat duniawi atau hajat immateri roh batinnya yang tadi ya, sakti, ketenangan, pengen makom. Nah, mau yang naik lagi? Mau bener? Serius? Ingatlah Allah karena Allah layak diingat. Bersyukurlah kepada Allah karena Allah layak disyukuri. Pujilah Allah karena Allah layak dipuji. Selayak apa? Saya malam tadi berkunjung ke ada kenalannya Gus Hadi ini, tapi orang Jawa ya inilah apa istilahnya kearifan lokal lah ya. Islam tapi ada budaya-budayanya gitu ya. Ya, ada budaya bukan Nusantara bukan. Tapi bukan kejawen yang Ibu bayangkan itu enggak. Ini Islam deh, Islam. Tapi ada kearifan lokal ya. Ya. Saya melihat ada kelebihan di tempat orang yang kita kunjungi itu. Mereka dianugerahi seni melukis. Saya kasih pertanyaan, Bapak, kalau melihat lukisannya bagus, kagum ke lukisannya atau kagum kepada yang melukis? Kemana? Nah, ini orang Semarang sudah beda pendapat dan pendapatan ini. Bagian sini kagum ke lukisan, bagian sono kagum ke yang melukis. Kagum ke lukisannya. Benar, tapi yang ono lebih benar. Yang hebat pada lukisan yang bagus itu lukisannya apa orangnya? Enggak, kita nggak ngomong pencipta dulu. Ibu cepat amat zikir jadi. Ini berhasil berarti deh. Ya, kayak handphone nih. Berapa banyak orang melihat handphone yang canggih terus membayangkan siapa yang sehebat ini bisa bikin smartphone gitu. Gitu maksudnya. Nah, kagum ke smartphone-nya atau kagum ke yang bikinnya? Ya. Orang kita ini kan lucu, anti barat, tapi handphonenya iPhone, anti Cina, handphonenya semuanya made in China. Dan dia lupa DNA dia ternyata ada Cina-Cinanya berapa persen. Kan? Indonesia ini kan negara tempat melintas. Semua DNA lewat sini, orang Arab lewat sini, orang Cina lewat sini, orang Jepang lewat sini, orang Amerika lewat sini, lewat semua. Jadi di Indonesia ini kita nggak boleh benci suku apapun. Kalau dicek, ada Indianya 30%, ada Cinanya 30%, selebihnya abu-abu. Ada semua, kita nih lengkap nih kalau dia dari sini. Oh, yang ngomong-ngomong anti Cina kemarin, nah dia ada darah Cinanya, ngomong anti Arab, ada darah Arabnya. Kita ini diciptakan Allah beragam wajah ini, Allah ingin kasih tahu, aku ini maha kreatif. Ya, Allah ini maha, maka disebutkan di salah satu nama Allah Khalaq. Khalaq itu maha kreatif. Ada Khalik, ada Khal. Kalau Khalik pencipta, kalau Khalaq maha kreatif dalam mencipta. Yang sering kita kasih pertanyaan nih ke ibu-ibu yang pernah punya anak. Pernah gak melukis wajah anaknya?
Kan hidung ibu nggak terlalu mancung kayak orang Arab nih. Tarik-tarik aja hidungnya dikit gitu, bisa nggak? Nggak bisa toh? Matanya mungkin sipit-sipit dikit, pengen bikin gede-gede kayak orang Arab gitu kan? Kan nggak bisa. Kita nggak punya kemampuan untuk melukis wajah anak. Lalu siapa yang melukis wajah anak kita? Nah itulah Allah Subhanahu. Nah, ibu-ibu ini kan insya Allah cantik lah menurut suaminya masing-masing. Ketika bercermin melihat, oh cantiknya aku. Padahal kita nggak pernah bikin kecantikan di wajah kita. Kagumnya kagum siapa? Kagum ke diri, atau kagum kepada yang bikin ini. Nah itu juga zikir. Inilah yang saya maksud zikir tanpa perlu membaca. Yang level tinggi, kesadaran. Kesadaran memandang, kesadaran mengetahui, kesadaran merasakan. Ya, jadi kalau bercermin kata Nabi, ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan wajahku, baguskan akhlakku. Itu zikir, bukan lafaz ini yang penting. Yang penting itu pengakuan, ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan wajahku. Yang membaguskan wajah siapa? Allah. Tolong baguskan juga akhlakku. Ya, ini pengakuan ini yang penting. Pengakuan kalau kita zikir, kita selesai zikir katakan, ya Allah terima kasih. Nah ini penutup zikir yang jarang diajarkan orang, di ribat pun saya belum ajarkannya. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kalau terjemahan bebasnya, ya Allah terima kasih, kalau bukan karena Engkau kami tidak mungkin berzikir. Ya Allah terima kasih, kalau bukan karena gerak Engkau kami tidak mungkin ruku dan sujud. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau, rezeki dari Engkau juga kami tidak mungkin bersedekah. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau, nggak mungkin kami berangkat haji dan umrah. Ya, kita mau sedekah. Apa kata Allah? Itu rezeki yang aku bagi ke kamu, bagi-bagilah ke orang fuqara masakin. Bagi-bagi kepada hambaku. Bahasa Allahnya apa? Rezeki yang kami bagi. Berarti ini rezeki punya siapa? Namun Allah bikinlah cara kita ngambilnya, ada yang lewat usaha, ada yang kita pernah dikasih orang. Ya. Ibu dari awal lahir sampai umur berapa baru mencari rezeki sendiri? Atau nggak pernah? Nah, atau tamat kuliah langsung diambil orang? Ya, berarti yang menikah setelah kuliah langsung, dia tidak pernah mengalami menjemput rezeki yang susah itu. Berarti makom ibu makom tajrid namanya. Apa arti tajrid? Rezeki mengejarmu. Anak kecil baru lahir, dia perlu bekerja nggak? Mak ibunya, bapaknya nganter rezeki. Anak kecil cukup, ya, maknya langsung, itu air susunya langsung keluar, bener nggak? Ya. Asinya langsung netes, denger anak nangis doang. Bagi yang nggak netes, sudah langsung kemudian bikinin susu. Anak itu cuma ngomong, ya, bayangkan ya, Allah itu lebih sensitif daripada ibu. Lebih penyayang dari ibu baru punya anak kecil, bayi. Kalau ada hamba nangis begitu, pasti Allah langsung kasih. Berarti doa kita belum tahu cara nangisnya. Ya. Kita ini belum menunjukkan kelucu-lucuan kita di hadapan Allah. Ya, kita itu nyebelin di hadapan Allah. Nah, inilah yang saya maksud tadi, zikir kesadaran. Zikir kesadaran itu sadar bahwa Allah ini yang menggerakkan. Kalau sudah sampai pada paham ini, angka-angka itu hanya conditioning. Angka-angka itu hanya disiplin waktu. Jadi nggak perlu sebenarnya angka-angka itu menjadi berhala sendiri. Namun tinggi apapun makom baginda Rasulullah SAW, beliau tetap mengajarkan zikir itu ada yang bighairi adat. Ada yang zikir dengan angka, ada yang tanpa berangka. Ada zikir makani yang tempat, ada zikir yang tanpa menunjukkan tempat. Ya. Contoh Nabi itu ba'da sholat kadang zikir 10, kadang zikir 33, setiap hari istighfar 100 kali. Berarti Nabi zikir dengan angka? Zikir dengan angka. Ya. Namun kata Sayyidah Aisyah, Nabi berzikir ada zikirnya yang kelipatan. Ketika beliau pulang waktu duha ke rumah istrinya Juwairiyah dan Sofiyah,
Itu mereka masih zikir dari ba'da subuh sampai waktu duha. Apa kata Nabi? Maukah kamu aku tunjukkan yang lebih canggih dari itu? Kamu baca ini setara dengan semua yang kamu baca. Itu zikir bukan lafaznya yang penting, pahamnya di situ. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi. Ya Allah, aku pahamkan Engkau maha suci sebanyak makhlukmu. Wa midada kalimati, sebanyak kalimahmu. Ya. Wa zinata arsy, seberat arasmu. Ini belum selesai, paling ujung terakhir. Wa ridha nafsi, semau-maunya Engkau, seridha-ridhanya Engkau ya Allah. Engkau maha suci, maha hebat. Itulah puncak kesadaran. Bukan sibuk di lafaz yang dihafal, sibuknya di paham yang dibaca. Jadi mohon maaf ya, saya ingin ibu-ibu ini jangan lagi zikir dengan angka-angka saja. Jangan lagi sibuk menghafal dan membaca hambar. Mulailah memaknai yang dibaca. Ya, memaknai itu bisa lewat terjemahan, bisa lewat mengingat guru, mengajarkan apa, ya. Mau? Nah, coba ikutin ya. Kita baca tadi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa arti subhanallah? Maha hebat. Maha hebat Engkau ya Allah. Ya. Kehebatanmu di luar batas pikiran kami. Ya. Diingat-ingat tuh, kehebatan Allah. Coba bayangkan sehebat apa Allah. Bayangkan sekarang. 1, 2, 3. Bayangkan Allah maha hebat. Saya hitung 3 kali. 1, 2, 3. Sudah terbayang? Allah lebih hebat dari itu. Makanya pembukaan surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bihamdihi. Kalau maha suci nggak nyambung terjemahannya. Maha hebat Allah yang memperjalankan hamba, ya, dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil, baru nyambung. Karena yang mampu memperjalankan itu pasti sangat hebat, gitu. Kalau maha suci, kata suci dalam bahasa orang hari ini lain dengan suci dalam bahasa Melayu lama. Suci hari ini apa, Bu? Bersih. Tuh, benar? Nggak connect. Jadi ada beberapa revisi terjemahan yang harus kita sampaikan ya. Semoga tim-tim penerjemah ini mereka mulai sadar bahwa mereka akan menerjemah sesuai dengan masa. Ya. Nah, itu. Maha hebat Engkau ya Allah. Maha terpuji Engkau ya Allah. Ini boleh diingat ya, mana ini? Maha hebat Engkau ya Allah, maha terpuji Engkau ya Allah. Engkau maha hebat, lebih hebat daripada yang kami bayangkan. Engkau maha terpuji, lebih terpuji daripada yang kami ungkapkan. Ya. Terus, ini makna pertama. Nanti karena ada rekamannya silakan diputar lagi ya. Terus makna kedua, adada khalqihi. Ya Allah, maha hebat Engkau ya Allah, maha suci Engkau, maha terpuji Engkau ya Allah, sebanyak bilangan makhlukmu, baik makhluk di bumi, malaikat-malaikat, arwah-arwah, ataupun makhluk di langit, ataupun di bumi, ataupun di belahan tempat manapun yang kita tahu ataupun yang kita tidak tahu. Jangankan di langit, di bumi aja kita nggak tahu semua makhluk ada berapa. Tahu jumlah manusia utuhnya berapa? Ya, yang terdata berapa statistik? 8 miliar, yakin? Jumlah jin berapa? Jumlah setan berapa? Jumlah malaikat berapa? Setan majid lain, Bu ya. Setan itu beneran setan. Setan itu dia ada zatnya juga. Yang kalau dia masuk ke jin, jin jadi nakal. Masuk ke manusia, manusia jadi nakal. Jadi dia bisa mengalir di darahnya jin, darahnya manusia. Darahnya ini ungkapan aja ya, darah jin. Ya, tanyanya sama jin darah dia gimana. Ini ungkapan aja. Darah itu kalau di kita yang mengalir di pembuluh darah kita ya, di badan kita ini. Semut, berapa jumlah banyak semut? Nggak usah jauh-jauh, udah ke badan aja, mulai dari ujung rambut, ubun-ubun sampai ujung kaki. Ada berapa sel, Ibu tahu? Sampai hari ini belum ada pengetahuan yang dapat mengungkapkan berapa sel, berapa partikel semuanya. Maka disebutlah badan ini, insan ini, tubuh zahirnya adalah alam minor, miniatur alam.
Kita ini miniatur, ini daging ibarat tanah, maka tumbuh semua di situ. Maka hati-hati makannya jangan sembarangan, biar nggak macam-macam yang tumbuh, biar nggak tumbuh tumor, ya, apa cancer, ya, apalah itu ya. Kalau kelebihan kan dia harus mengeluarkan sesuatu. Ya. Saya kemarin muncul apa di sini nih, ya, yang daging-daging tumbuh itu, sakitnya bukan main. Oh, kayaknya harus ada yang dikurangi makannya. Kan dia harus dibuang kan? Apalagi ibu-ibu ini takut mengamalkan sunnah bekam, ya, atau enggak donor darah, kan jadi banyak yang mubazir di badan dia. Darah kita ini diambil satu aja, sampel satu tetes, itu sudah ajaib sekali. Ya, sangat ajaib sekali. Oleh karenanya tidak ada teknologi menciptakan darah. Yang ada donor darah. Betul? Hubungan ruh nyawa kita dengan darah sebagaimana hubungan Allah dengan arasy. Allah tidak duduk di arasy, tapi Allah punya hubungan dengan arasy, hubungan kasih sayang kepada arasy. Arasy itu meliputi alam semesta, maka jika Allah menurunkan kasih sayangnya ke arasy, maka semua alam dapat. Ya. Nah, ruh kita ini sama darah begitu, kata Imam Najmuddin Kubra, ya. Ruh kita ini bersemayam pada darah, tapi dia tidak bersatu dengan darah, dia hanya berkait dengan darah. Kaitan itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kalau orang meninggal, darahnya masih jalan nggak? Masih ngalir? Tiba-tiba beku. Jadi kalau masih darah mengalir, makanya indikatornya jantungnya masih bunyi apa enggak, gitu ya, masih bergerak apa enggak. Saya nanya dokter sampai dia terdesak, tapi dia bingung sendiri. Dok, karena dia ngaji sama kita, menurut kamu yang menggerakkan darah itu siapa? Jantung. Bukan itu maksud saya. Yang menggerakkan jantung itu siapa? Itu namanya gerak motorik. Gerak motorik itu bukan penggerak jantung, itu nama gerakan jantungnya. Jadi sampai hari ini mereka nggak punya penamaan. Kalaupun mereka kasih nama, mereka akan terjebak kepada sesuatu yang nggak bersifat biologis, nggak bersifat ilmu eksak. Mereka pasti menghindari itu, takut masuk ke ranah Tuhan. Sangat-sangat misterius. Lalu makna berikutnya apa? Tadi sebanyak bilangan makhluk di dalam diriku dan di luar diriku. Yang kedua, yang ketiga berarti sebanyak bilangan kalimahmu. Bilangan kalimahmu. Allah itu berkalam dan tidak pernah berhenti berkalam. La yazalu mutakalliman, senantiasa berkalam. Kenapa? Dia tidak berlaku padanya waktu kemarin, sekarang dan nanti. Jadi jangan dibayangkan Allah berkalam terus diam terus ngomong gitu. Itu bukan akidah Ahlussunnah itu ya. Itu membayangkan Tuhan kayak makhluk itu. Allah itu senantiasa berkalam. Oleh karenanya setiap wali-wali Allah itu mendengar kalam-kalam itu, tapi bukan wahyu syariat. Dia lebih kepada ilham ma'rifat. Syekh Abdul Qadir Jilani nulis kitab Al-Ghawthiyah. Isinya kalam-kalam yang dia dengar dari Allah ke dalam ruhnya. Imam Mu'tazilah punya kitab namanya Al-Munajat. Itu kalam-kalam Allah yang masuk ke dalam dirinya. Ya, dia dengar. Imam Syazili, Imam Nifari, itu semuanya ada. Dan sampai hari ini kekasih-kekasih Allah itu masih mendengarkan kalam-kalamnya. Sampai detik ini dia berkalam tanpa berhenti. Ya, dan itu indah sekali. Coba ibu bayangkan dulu awal. Bayangkan ibu ini masih muda sekali, jatuh cinta dengan seseorang dan ingin ngobrol sama dia. Sebelum ngobrol sama dia, ketemu mata aja udah deg-degan, tuh. Ya, ketemu mata deg-degan, jumpa aja udah seneng, ngeliat senyumnya udah seneng, gimana diajak ngobrol. Tapi dasar diri ini nggak ada puas-puasnya, ya. Udah diajak ngobrol, pengen ngobrol lagi. Udah ketemu, pengen ketemu lagi. Sampai nikah. Udah nikah, udah tidur bersama, makan bersama, masih kurang aja waktunya. Ya. Betul nggak? Maka ibu-ibu ini nggak senang kalau suaminya nongkrong. Padahal suami itu kebutuhan dia nongkrong. Ya. Ibu-ibu ini nggak senang kalau suaminya pergi. Itu normal. Kenapa? Itu disebut unsiyah. Kemesraan yang ingin lengket aja kemana-mana. Ya. Tapi kita harus paham juga bahwa pasangan kita ini ada sesuatu di luar diri dia. Ya.
Ini saya khawatir nih, rombongan kami kan ada 20 orang Bu. Ya nggak semuanya bawa istri, itu gimana itu ya. Istrinya mungkin nggak marah-marah itu kayaknya. Ya semoga mereka pandai-pandai lah ya, merayu istrinya supaya nggak ngambek lah itu. Dan kalau ibu paham maksud saya, bukan kalimatnya bab percintaan ini. Seru nggak ngobrol-ngobrol dengan orang terkasih? Dan yang disebut cinta sejati itu hanya Allah. Ngobrol sama Allah itu lebih seru lagi. Bahagianya nggak ada ujungnya. Nikmatnya tiada taranya. Lebih nikmat daripada orang malam pertama. Kan malam pertama nikah sama makhluk. Kalau makhalik nikmat la tantahi la tuhsa. Enggak terhitung, tak terbatas. Jadi kalau ditanya siapakah orang paling bahagia di dunia? Siapakah orang paling bahagia di akhirat? Siapakah orang paling bahagia di alam ruh? Jawabannya sama. Orang yang diajak berdialog, berkalam-kalam oleh Allah. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Ada orang cuma jumpa. Itu sebabnya kalau jumpa guru, jumpa artis, jumpa orang yang kita senang, kita karena takut nggak jumpa lagi kita minta foto, betul nggak? Tapi coba nih, yang ikut sama saya Bu, nggak ada yang berani minta foto. Apa aja minta foto, tiap hari bersama, gitu ngomongnya. Gaya bener kan? Sok bener. Tapi biasanya kalau udah mau pisah, minta foto, gitu. Nah, biar kenangan. Belum pernah minta foto. Orang-orang yang cinta kasih itu nggak perlu dia pamer-pamer. Kenapa? Dia sudah punya rahasia dengan kekasihnya. Itu sebabnya ya, rahasia cintanya Allah itu kepada hamba. Si hamba ini pasti sanggup menahannya. Kalau luber keluar, jadi masalah. Seperti Al-Hallaj. Al-Hallaj, Sesi Pejenar, Dato' Abulung di Banjar, ya. Hamzah Fansuri di Aceh. Kan jadi masalah. Kalau orang paham bab ini, orang nggak akan masalahin. Cuma kan nggak semua orang juga ahli zikir, mursyid, tarekat sampai di makom itu. Atau ada yang sampai melewati makom itu dan melihat ini berbahaya, mesti dibereskan. Kalimat makna berikut ya, makna berikut. Wazina ta'arsih. Ya Allah, maha hebat engkau, seberat arasmu. Aras itu meliputi alam semesta. Dan Allah menciptakan aras, disebutkan di hadis dari ini, 2000 tahun setelah menciptakan nur. Ya. Setelah Allah ciptakannya, ada di riwayat yang lain juga ada yang memperkuatnya. Allah turunkan Hamim, ya, Nun, ya, Toha, sebelum 2000 tahun sebelum aras dicipta. Nah ini dalil ulama kita. Nah, aras itu dia meliputi kursi Allah ini meliputi langit bumi, langit mengikuti bumi, bumi meliputi alam-alam yang lainnya. Dan perhatikan, aras itu artinya singgasana, tapi bukan singgasana seperti raja-raja makhluk. Allah itu menumpahkan rahmaniyahnya, kasih sayangnya kepada aras. Maka Allah mengurus alam ini dengan rahmaniyah. Apa arti rahmaniyah? Kasih sayang. Kalau ingin rumah tangga kita selesai, urus dengan kasih sayang, jangan dengan emosi. Kalau mau tahu kerjaan kita beres, urus dengan kasih sayang. Mau majelis kita beres, jangan emosi, jangan merasa paling berjasa, dengan kasih sayang. Kalau kawan kita nggak bisa hadir, kata, oh mungkin dia lagi sibuk. Udah diamanahin jadi panitia ini, panitia ternyata nggak datang, sudah biar mungkin dia lagi ada masalah yang kita nggak paham. Langsung ada teman yang ngambil alih gitu. Kenapa? Majelis ini kan urusannya adalah pengorbanan. Siapa yang sanggup punya waktu, jangan ngomel tuh kalau ngurusin majelis. Syanu tuh giliran lagi ada acara aja hilang. Oh, jangan gitu. Langsung kita ambil alih. Cepat. Seperti ginjal itu punya kelebihan. Ginjal itu dia kalau rusak satu bagian berikut langsung maju. Enggak, langsung maju, Bu. Langsung menggantikan. Maka sebagian orang kalau kena ginjal dia nggak tahu, nggak berasa. Kenapa?
ada mekanisme autopilot di dalam. Ya, berkorban sampai hayat kita berakhir. Begitu ya. Saya berharap ya, saudara-saudara saya dilibat begitu semua. Ya, begitu juga di majelis ini ya. Ya. Jadi ibu-ibu kurangi ngomel-ngomel, ngeluh-ngeluh ya. Wajah-wajah ngomelnya masih kelihatan soalnya. Kan kita jadi lupa berzikir kalau ibu begitu. Mending merem kan. Ya. Ar-Rahman 'alal arsistawa. Allah meratakan Rahman Rahimnya kepada arsy. Allah meratakan kasih sayangnya kepada arsy. Gak usah debat ala anak-anak Ahlussunnah muda-muda. Allah itu di atas apa di bawah, duduk apa enggak. Itu debat-debat, gak usah didebatin tuh orang-orang yang sono aja lah yang debat ya. Kita ini sekarang PR-nya merasakan Allah yang Rahman dan Rahim. Nah, terakhir di ujung kalimat makna ini adalah waridha nafsi. Ya Allah, Engkau maha hebat, maha terpuji, maha segala-galanya. Seridha-ridhamu, semau-maumu, sesuka-sukamu. Kalau Allah ridhonya ada batas nggak? Maunya ada ujungnya nggak? Nggak ada. Inilah puncak. Kapan kita sampai ke situ? Kalau kita juga sudah ridho ke Allah. Udah ridho belum kepada Allah? Tutuplah zikir ini dengan baca raditu billahi rabba. Ya. Tunggu dulu, maknai dulu. Ini kan generasi hafalan semua ini. Raditu billah, ya Allah, aku ridho, aku terima apapun mau Engkau. Sudah terima belum? Kalau belum, tidak akan pernah bahagia. Ya, saya umur 13 14. Kalau sanawiyah kelas 3 itu umur berapa ya? Masuk SD umur 6 tahun. Berarti kelas 3 SMP 15. 13 paling 14 ya. 14 lah. Itu saya pertama nulis risalah. Ya, risalah judulnya risalah, kalau bahasa Arabnya al-itminan fil qulub, ketenangan di dalam hati. Ternyata masing-masing orang ketenangannya bertingkat-tingkat. Dan ketenangan paling tinggi kalau orang habiskan ketenangan dia kepada ridhonya Allah. Ya Allah, kalau Engkau ridho aku gelisah, aku ridho aku gelisah, gitu. Kira-kira gitu, Bu. Kalau Engkau ridho aku sehat, aku ridho. Kalau Engkau ridho aku tenang, aku tenang. Kalau Engkau ridho aku, apapun aku ridho. Maka ridho itu disebut radiyah, mengalah menerima diri, baru mampu mardiyah, menerima sekitar diri, menerima kemauan Allah Subhanahu. Nah, sudah terima diri belum? Kondisi diri, perjalanan hidup, detik per detik yang dialami sudah terima? Udah seumur gini loh. Ya, mau kalau sudah siap berjalan pulang berarti. Ya, mau biar pulangnya jadi kekasih Allah, mau jadi wali Allah kan? Ya, wali Allah itu bukan milik para kiai. Banyak kiai mafia kok. Mafia pembangunan banyak. Ya, banyak mafia proposal nggak sedikit. Ya, mafia sedekah wakaf ya. Banyak. Tapi tidak sedikit juga kiai yang tulus, ikhlas, yang mengajarkan bab ridho. Yang ngajar ridho ini juga kiai. Jadi mulailah ya, meridai Allah. Enggak milik para santri, ini milik siapapun yang meridai Allah. Maka Allah akan panggil, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalian diundang pulang ke hadirat Allah. Kalau diundang gubernur seneng nggak? Diundang presiden seneng, padahal nggak nyoblos dia. Bila diundang seneng, ya. Ada temanku begitu, ustadz juga, nyoblos kagak, diundang seneng. Aneh nggak tuh? Aneh. Karena merasa, berarti namaku diperhitungkan presiden, padahal bukan dia presiden yang ngundang, itu mah orang-orang presiden yang ngasih nama dia. Dia aja kegeeran. Kalau diundang pemimpin dunia sudah senang, apalagi ngundang pemilik dunia dan akhirat. Jadi harusnya kita ini tersenyum jika sakaratul maut. Harusnya begitu. Kenapa? Karena sudah ridho. Karena sudah
Nah, ini sampel terakhir. Ibu-ibu kalau datang ke dokter disuntik nggak? Biasanya kalau yang parah-parah. Ya. Takut kan disuntik? Kalau saya takut disuntik. Saya takut disuntik. Ibu-ibu takut dibekam? Enggak. Enggak juga. Takut dibeleh nggak? Ya. Awal-awal disuntik takut apa enggak? Takut. Kan sekarang karena sudah langganan sama dokter jadi udah nggak takut. Awal-awal ketemu dokter takut nggak disuntik? Tapi kalau sudah percaya sama dokternya, kita serahin nggak? Nah, percaya nggak sama Allah? Mungkin nggak Allah mencelakakan kita? Udah serahin hidupnya. Ini satu. Yang kedua, kalau sekarang ibu-ibu kan udah percaya, tambah ridho. Wah, dokternya bagus nih. Aku seneng. Nah, ridho itu berarti seneng, puas. Jadi kalau dokter bilang, lipat bajunya, lipat. Ambil napas, buang. Set, 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 dah ada hilang. Nggak ada berasa. Padahal sakit. Karena sudah ridho. Paham maksudnya? Ya, jadi ridho itu miftahus sa'adah bal ruhuha. Ridho itu kunci kebahagiaan bahkan ruhnya. Mulailah ridho kepada Allah dengan cara ridholah dengan apa yang terjadi pada diri. Ya, semoga bermanfaat. Ya, ini zikir tanpa perlu menyebut, sebenarnya cukup dalam paham cukup. Tapi zikir yang paling afdal, paham dipakai, lisan digerakkan. Ya, gak usah bacanya banyak-banyak, 3 kali dia ulang-ulang. Itu sudah setara dengan kata Nabi zikir ribuan kali. Juwairiyah zikir kira-kira antara 2000 sampai 4000 subhanallah bihamdihi subhanallah azim, itu setara dengan berfaham ini. Nah, inilah seninya para anbiya dan aulia, mereka tahu zikir kelipatan. Makanya ada Sidi Ahmad Tijani mengatakan sholawat Al-Fatih setara dengan 6000 sholawat ini gitu. Ada lagi misalnya Al-Busiri mengatakan sholawat ini lebih afdal dari sholawat ini 70.000 kali. Nah, itu seni ma'rifat, ya. Seni dalam berma'rifat. Ya, sudah pukul berapa ini? Setengah 12. 10 di India. Ya. Ya, cukup apa ada pertanyaan? Hah? Ada, monggo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ngajinya turun kelas lagi, Bu. Tapi nggak apa-apa, saya jawab, Bu. Ngirim Fatihah nyampe nggak ke orang mati gitu ya? Harus ada dalilnya. Ya Allah, kalau ibadah harus begitu semua. Ibu harus jadi ulama semua nanti. Ya, yang mengerti dalil itu ulama. Ibu mau saya kasih dalil berapa banyak? Nah, ibu kasih tahu ke orangnya yang bertanya, kamu cari kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim. Nanti di situ ada sekitar 29 dalil yang disebutkan Ibnu Qayyim tentang amalan orang hidup, baik itu Fatihah, mau Al-Baqarah, mau Al-Quran, mau zikir, sampai ke orang mati. Ya. Kalau ada kawan kita meninggal, ibu baca doa nggak? Waktu sholat jenazah, takbir ketiga doanya apa? Allahumma fir, nyampe nggak? Kok insya Allah sih? Kok insya Allah bubarin aja tuh sholat. Pasti nyampe, masa nggak nyampe? Kayaknya Allah itu kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada gitu ya. Ya. Ya, harus mulai. Ibu kalau ngaji dalil capek, ibu udah ketinggalan. Ibu harus mulai ngaji kolbu ya. Jadi kalau ada debat-debat, ini salah, ini bid'ah, ibu kurang-kurangin ngaji begitu. Nanti ibu akan kesel sendiri. Hatinya kesel ngeliatin orang kesel, ngeliatin orang nanti marah, nyalahin orang. Itu kan saya umur 13 tahun, Bu. Habis saya suluk malah saya dapat ajaran begitu, dan pengaruhnya 6 tahun saya begitu. Nyalahin orang, nyalahin ini, dalil mana. Jadi mumet, dan saya sudah punya buku waktu S1, semester pertama saya nulis buku ratusan halaman, judulnya Mana Dalilnya. Itu semua dalil yang saya ingkari, ketemu semua. Termasuk kirim Fatihah, zikir jahar, tidak jahar, tawasul, tidak tawasul, ketemu semua. Zikir hu, tidak hu, ngumpul-ngumpul zikir, pakai sirina, ketemu dalil semua. Jadi saya berhenti mulai itu semester 1. Tapi 2013 diajak lagi sama kawan.
diskusi begitu, dakwahnya dakwah bertengkarlah kita mau Wahabi itu ya. Tapi saya sudah meninggalin itu. Doa itu apa tekar-tekar? Kita mau mengenal Allah kok malah bertengkar ya. Kalau ibu lihat kajian-kajian saya sebelum tahun 2020 tuh masih begitu, Bu. Ya, masih senangnya tuh berantem sesama muslim untuk merasa paling benar. Ya, merasa paling benar aja. Gitu. Ya. Fatihah itu amalan orang hidup sampai ke orang mati. Jawabannya apa tadi? Ibu nggak usah ngasih dalil, kasih kitab. Kamu cari kitab Ar-Ruh, sudah ada terjemahannya. Ya, disebutkan sekitar 29 dalil. Kata Ibnu Qayyim, dalilnya lebih banyak dari ini, tapi aku sebutkan 29 saja. Ya, bahwa orang yang mati mendapat manfaat dari amal orang yang hidup. Bahkan Ibnu Qayyim tuh bahas sampai begini, Bu. Ibu baca Fatihah nih. Atau ibu meninggal saya bacain Fatihah. Al-Fatihah, gitu ya. Ya. Tapi habis itu saya sebutin 3 nama. Apa kata Ibnu Qayyim? Ulama berbeda pendapat. Apakah Fatihahnya pahalanya dibagi 3? Gitu. Sampai begitu pembahasannya. Ya, Ibnu Qayyim ini siapa? Imam parkar pembid'ah. Yang suka bid'ah-bid'ahin orang. Tapi dia di akhir hayatnya berubah. Dia cenderung kepada tasawuf. Dan dia menulis kitab-kitab yang menguatkan ajaran tasawuf itu sendiri. Ya, dia nulis lebih dari 10 kitab isinya tasawuf semua. Nah, kitab Ar-Ruh bukan kitab tasawuf, itu kitab tentang perdalilan. Dalilnya berapa tadi, Bu? Saya nggak usah kasih dalil satu, pulang-pulang juga pasti lupa. Kasih judul kitabnya aja Ar-Ruh. Kitab apa? Ar-Ruh, ya. Masa dari awal hijrah sampai sekarang pertanyaannya nggak naik-naik ya? Harus naik, Ibu. Gimana caranya supaya sholat itu nikmat? Nah gitu, harusnya besok. Gimana rasanya Fatihah itu supaya kalau baca Fatihah terasa Allah itu hadir. Saya baca hadis Ustadz, kalau orang baca Alhamdulillahirobbilalamin, Allah menjawab, hambaku memujiku. Bagaimana cara merasakan itu? Itu harusnya pertanyaan ibu seumur ini. Ya. Kalau yang nanya tadi biar orang-orang seumur-umur ini aja nih. Cuma mereka udah nggak nanya begitu, Bu. Karena dia ketemu saya dari 2013. Tanya begitu udah lewat. Tapi ibu nggak usah khawatir, ini pendewasaan rohani ya, nggak apa-apa. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Kayaknya ibu takut kalau nanya nanti saya gituin. Ya, monggo. Nah pakai ini, nyampe nggak? Biar saya tahu dia sekitar tahun 2018. Terima kasih. Yang kebetulan waktu itu saya baca sedikit, saya lagi banyak masalah, tiba-tiba malam saya menemukan channel Fatihah ini yang tidak mau ada kajian. Saya mengikuti terus sampai malam itu kan akhirnya malam di tengah 11 itu datang. Di situ dengan mendengarkan dia hati saya menjadi tenang. Alhamdulillah. Masalah kantor yang waktu di sana itu cukup berat. Pertanyaannya, apakah dengan saya mendengarkan dia waktu itu hati saya menjadi tenang? Berarti zikir saya masih. Di kalimat apa yang ibu tenang? Saat itu saya mendengar juga ya sampai saya amalkan sampai saat ini ya beliau itu dia mengajarkan untuk sholat. Itu sampai intonasinya seperti apa yang saya jalankan sampai sekarang. Kemudian itu saya yang pertama yang saya tanya, apakah dengan saya mendengarkan dia saya jadi terang, berarti posisi level zikir saya hanya masih dengan dia masih serendah level berapa itu. Satu, yang kedua, ketika masuk kebutuhan dengan masalah itu saya perbanyak dengan tahajud. Tapi ketika tahajud saya sudah tidak bisa berdoa. Apa yang saya minta saya mengatakan Tuhan terserah. Tapi saya kayak dalam nada emosi. Ya, ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Pertanyaannya, waktu dengerin kajian, jadi sholawatnya sallallahu ala Muhammad gitu ya.
kok bisa tenang? Itu dulu kita jawab. Kata Nabi SAW, man shalla alayya sallallahu alaihi asyara marrat. Ya. Ini hadis hasan, hadisnya bagus. Siapa yang bersalawat kepadaku, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Itu yang bikin tenang, salawatnya Allah. Coba ibu perhatikan, ibu kalau salawat bacanya apa? Sallallahu, Allahumma salli. Coba terjemahin ya. Allahumma, ya Allah, salli, turunkan rahmat ala Muhammad, kepada nabimu. Yang bersalawat siapa? Ya. Ibu. Lagi. Sallallahu ala Muhammad. Shalla kata kerja, pelakunya Allah, subjeknya. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Siapa yang bersalawat? Allah. Nyambung? Terus baru saja aku yang baca. Iya. Allah itu senantiasa bersalawat, selalu dan akan bersalawat, tidak pernah putus. Makanya dipanggil, wahai orang beriman, ikut sertalah lebur dalam gerak kalam Allah itu. Jadi siapa yang disertakan ikut bersolawat dalam solawatnya Allah, kalam-kalam dia, solawat dia dilipat gandakan jadi 10. Makanya masalahnya langsung lebur. Kenapa? Kita kalau jalan sendiri capek, tapi kalau naik bus kira-kira langsung nyampe. Kita kalau jalan sendiri capek, pas naik kereta nggak capek. Itulah yang dimaksud gerak sholawat. Ya, diberikan ketenangan, kenyamanan luar biasa. Tolong diingat antara maksud dan benefit. Kalau bahasa kampusnya, maqasid dan manafi'. Ya, maksud dengan manfaat. Ya, antara wasilah perantara dengan tujuan itu lain. Tujuan sholawat bukan cari tenang, itu manfaat sholawat. Tujuan sholawat adalah lebur cinta kepada Rasulullah sehingga sampai kepada cinta Allah. Udah itu. Itu lebur dalam cinta kepada Rasul sehingga sampai cinta kepada Allah. Ini yang bikin tenang. Itu yang bikin tenang. Nah, ini bisa jadi ibrah bagi semuanya. Kalau gelisah, sholawat aja. Nanti kita akan diambil semua kegalauan kita oleh Allah, nanti dikembalikan seger lagi. Ya, pasti. Cuma jangan sholawat dengan angka kita, ikutin gerak hati. Berapa banyaknya? Ya, hati pasti maunya sebanyak-banyaknya. Cuma nafsu bilang capek gua, ngantuk kaki kesemutan gitu. Nangis itu hal bersolawat, bukan tujuan bersolawat. Seandainya solawat nggak nangis, mesti solawat nggak? Ya, bisa solawat bisa nangis, itu namanya hal sama. Solawat tenang, itu namanya hal manfaat bersolawat. Seandainya nangisnya nggak ada, tenangnya nggak ada, masih solawat nggak? Paham maksudnya? Jadi tujuannya jangan diubah. Kalau manfaat boleh berganti-ganti. Hari ini sholawat ada nangisnya, besok sholawat ada tenangnya, besok sholawat kok kayak jumpa Rasulullah, besok sholawat kok nggak ngelihat apa-apa, kok nggak rasa apa-apa, masih sholawat nggak? Nah itu kepatuhan, itu yang disebut wa husni ibadatik, penghambaan yang sebagus-bagusnya kepada Allah, kepatuhan tanpa syarat. Lalu pertanyaan yang kedua, ini yang paling lucu. Kalau doa malam hari, emang doa malam hari sama siang hari beda Bu ya? Ya, tahajud, kayaknya syahdu gitu ya. Tuhan siang sama malam beda nggak? Sama? Sama ya? Tuhan di Semarang sama di Jakarta sama? Tuhan di Semarang sama di Madura sama? Tuhan di Semarang sama di Mekah sama? Kenapa kalau di Mekah orang nangis-nangis? Karena ada momennya. Nah, yang mahal di tahajud itu momentumnya, saatnya itu yang mahal. Tuhannya sama, ya. Terus mengatakan apa tadi? Ya Allah terserah, tapi ada emosional, meletup-letup gitu ya. Berarti kita pernah senasib ya. Saya juga pernah dulu begitu ya. Terserah engkau itu sama dengan raditu billah.
bedanya raditu billah ini ada dua pangkatnya. Pangkat pertama, ya Allah, aku ridho kepadamu, tapi kayak kesel, kayak emosi. Ya udahlah, terserah kau lah. Ya, itu namanya ridho, tapi menyisakan ego. Kalau bahasa tasawufnya menyisakan nafsiyah. Ya. Kalau dalam bahasa psikologinya masih ada apa egonya, egonya masih main. Ya, ego ini kan bahasa psikologi. Ya, nafsiyah bahasa tasawufi dia juga harus naik, lebur bu. Egonya harus lebur dalam egonya Tuhan. Jadi nggak ada kesel lagi. Diurai, caranya diurai gimana? Ya Allah, aku pasrahkan diriku dalam kehendak-Mu. Aku pasrahkan mauku dalam maumu. Aku pasrahkan semuanya dalam keridhaan-Mu. Harus dilafazkan. Karena puncak ma'rifat, dia mesti ada kalamnya. Itu sebabnya Nabi tertinggi, Nabi termulia, Nabi Muhammad. Karena beliau diturunkan kalam yang paling tinggi. Yaitu Al-Quran. Tidak cukup paham. Mesti ada kalam yang indah. Ya, Nabi Muhammad itu betapa rindunya ke Allah, tapi nggak pernah mengatakan ana Allah, aku Allah. Beliau ungkapkan, aku hanyalah hamba. Ya, kalam ini yang dipertanggungjawabkan nanti. Ya. Coba jangan emosi lagi sama Allah bu ya. Nanti Allah sedih bu. Enggak, Allah nggak bakal sedih ya. Yang sedih ibu sendiri nanti. Gitu barangkali sudah mau jam 12. Cukup ya? Ya, mari sama-sama kita baca. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 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 Adada khalqihi wa zinata arshihi wa zinata arshihi wa ridha arshihi wa midada kalimatihi. Ya Allah, Engkau maha suci, maha hebat. Engkau maha terpuji, lebih terpuji dari semua pujaan yang kami kalamkan. Engkau maha hebat, lebih dahsyat dari semua yang kami bayangkan. Ya Allah, Engkau maha sempurna, lebih sempurna dari yang kami yakinkan. Allahumma ya Allah, Engkau maha hebat sebanyak makhluk-Mu. Engkau maha suci seberat arasy-Mu. Engkau maha terpuji sebanyak bilangan kalimah-Mu. Engkau ya Allah sebagaimana maunya Engkau, sebagaimana ridhonya Engkau. Allahumma ya Allah, sungguh ya Allah, tidak ada kalam kami yang sanggup untuk mewakili kesempurnaan Engkau. Lidah ini keluh, kalam-kalam kami habis, kosakata kami tiada yang cukup untuk menerjemahkan keindahan-Mu. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ampuni kami karena kami tidak sempurna dalam penghambaan kepada Engkau. Maka inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kami memohon ya Allah, kami tidak sempurna karena kami membawa ego kami. Mohon ya Allah, bantulah kami mengalahkan ego kami dalam berzikir. Ya Allah, bantulah kami mengalahkan ego kami dalam bersyukur. Bantulah kami mengalahkan keakuan nafsu kami, emosi kami dalam beribadah. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balik hati, yang membolak-balik perasaan jiwa. Mohon arahkan diri kami kepada yang Engkau ridhai ya Allah. Arahkan kami ke jalan taat ya Allah. Arahkan kami ke jalan istiqamah ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunkan kami kadang masih berzikir, masih beribadah, masih melakukan amal-amal taat karena kemauan-kemauan sesaat ya Allah, karena hajat-hajat yang akan fana jua ya Allah. Maka mulai detik ini, siang ini ya Allah, hawwilna ila ahsanil awal wa raqqina ila maratibil ihsan. Ya Allah, angkatlah derajat kami dari derajat keakuan hamba kepada lebur kepada keakuan Engkau ya Allah. Dari kemauan kami lebur kepada kemauan Engkau ya Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ya Allah, kami ridha apapun mau Engkau sebagaimana Engkau layak diridai. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa khtimna bi husnil khitam walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang semangat Bu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, salawatullah alaika. Al-Fatihah. Subhanakallah, alhamdulillah alamin. Mohon maaf salah kurangnya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kalam tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.